Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Muhammad Azmi dari kelompok PPM, itu kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas mingguan sih pertama. Untuk nomor yang pertama, PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kilogram. Dalam proses pengemasan mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau kehausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar 1.000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berskala. Ikut data hasil pengukuran pada 20 kemasan berturut-turut. Dan tabel ini menampilkan dari 20 kemasannya secara berturut-turut dari pengukuran pertama hingga pengukuran ke-20. Sini eh, kita akan menentukan yang A itu buatlah peta kendali kusum dengan H sama dengan 2,5 dan K 0,3 serta interpretasikan hasilnya. Yang B, buatlah peta kendali EUMA dengan lambda 0,4 dan L3 serta interpretasikan hasilnya. Untuk yang C, apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta kusum atau EUMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Ya, langkah pertama ini kita buka Studio, lalu kita klik File dan New Project. Jadi kita pilih Exciting Dictionary. Nah, di sini kita pilih sesuai link dari folder yang telah kita buat, yang di dalamnya sudah berasa data-data Excel-nya. Ya, di sini kita udah tuliskan saja data dari yang saya tuliskan sebelumnya. Ya, di sini kita bisa jalanin aja untuk install page dari Create Excel dan juga install page KCC dan install pack IHS SPCR. Nah, di sini install pack read Excel ini digunakan untuk membaca file Excel. Kita akan menginstal dari paket repositorinya, dan untuk KCC ini digunakan untuk membuat peta kendali kualitas. Seperti yang kita mau buat ini, kita akan membuat peta kendali CUSUM dan EUMA. Dan untuk install pack dari HGSPCR ini digunakan untuk menganalisis multivarian dari control chart T2 hotelingnya. Kita bisa jalanin aja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah sudah diinstal dari page-nya, selanjutnya itu kita akan mengaktifkan page dari Rate Excel dan KCC dan XPCR yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita bisa jalanin aja. Sampai kita tunggu sampai selesai. Oke, selanjutnya itu pada nomor satu, kita akan menginput data setelah kita mengaktifkan dan menginstal page-nya. Ini kita menginput data. Di sini kita gunain soal 1022 dan read Excel Tumi M3 SLX dengan sheet 1. Di sini digunain pada kode ini untuk membaca data dari file Excel yang bernama Tumi modul 3 dan untuk lembaran pertama di Excelnya. Oke, jika sudah ya, selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali CUSUM dengan eh, sesuai soal yang telah kita mau kerjain, yang dimana itu kita akan membuat peta kendali JUSUM untuk mendeteksi pergeseran kecil dari rata-rata proses. Di sini kita bisa buat pada soal 1022 ini itu menunjukkan data yang pada Excel itu yang kita akan analisis. Dan untuk center itu kita memiliki 1.000, yaitu nilai rata-rata target proses nilai tengah yang diharapkannya. Dan untuk decision intervalnya ini 2,5, yaitu batas keputusan. Dan selanjutnya itu sesif ini dijelasin 0,3, yaitu besar pergeseran standar deviasi yang ingin dideteksinya. Selanjutnya itu ada titel. Titel itu judul. Kita beri judulnya itu peta kendali CUSUM 022 dengan XLab. XLab dan YLab ini digunakan untuk memberi judul dan label pada grafiknya. Dan untuk add stats ini digunain false itu untuk tidak menampilkan statistik tambahan di plotnya. Nah, di sini kita bisa melihat dari peta kendali CUSUM-nya. Ini saya akan menjelaskan dari peta kendali yang saya dapat. Di sini kita memiliki titik hitam dan juga titik merah. Di sini pada titik hitam itu menunjukkan data masih dalam batas kendali atau prosesnya itu normal. Untuk titik merah itu data keluar dari batas kendali atau prosesnya itu tidak normal, tidak atau tidak stabil. Dan untuk garis vertikalnya itu tengah pada 0 ini
Dan untuk garis putus-putus di sisi kiri dan kanan itu kita sebut UDB atau LDB, itu batas kendali atas dan juga bawah. Selanjutnya itu kita akan menginterpretasikan dari grafik yang telah saya buat, yaitu sebagian besar titiknya itu berada di antara batas kendalinya. Yang artinya ya, eh, prosesnya itu terkendali secara statistik. Namun di sini kita memiliki dua titik merah yang artinya itu ada dua data yang melebihi batas kendali atas dan proses mengalami peningkatan, yaitu pergeseran ke atas dari target. Jadi proses pengukuran berat gram sebagiannya itu besar stabil, tetapi pada beberapa titik kemungkinan data ke-18 dan ke-19 terjadi penyimpangan yang cukup besar sehingga keluar dari batas kendali. Kemungkinan penyebabnya itu terjadi gangguan sementara pada mesin atau alat ukur atau perubahan kondisi produksi seperti suhu atau tekanan atau kesalahan operator. Nah, setelah kita menjelaskan dari peta kendalinya, di sini kita akan melihat data yang berada di luar batas kendali dan melihat hasil ringkasan hasil peta kendali kusumnya. Ini kita akan menjawab pada persoalan yang A. Dan di sini ternyata itu yang keluar dari batas kendali itu 6 dan juga 7. Dan selanjutnya itu pada ringkasan hasil dari peta kendali ini kita memperoleh di sini kita bisa simpulkan dari hasil summary dari peta kosum ini, yaitu bahwa proses produksi memiliki nilai rata-rata sebesar 1000 gram dan dengan standar deviasinya itu 2,286 gram. Sebagian besar datanya itu masih dalam batas kendali, yang dimana itu menandakan prosesnya masih terkendali secara statistik dan tidak mengalami pergeseran signifikan dari target. Tapi sedikit ada indikasi penyimpangan pada beberapa titik yang akhirnya eh, di luar batas kendali itu 6 dan juga 7. Nah, di sini kita memiliki decision intervalnya itu 2,5 dan shift detectionnya itu 0,3 dengan center of group statistiknya itu 1000. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dari hasil ringkasan peta kendali kusum ini. Selanjutnya itu kita akan menganalisis dengan nilai yang di luar batas kendali, itu kita akan menggunakan peta perbaikan, yaitu peta kendali kusumnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat perbaikan dari peta kendali kusumnya dengan menghilangkan data yang di luar batas kendali, yaitu 6 dan juga 7. Ini kita tampilkan aja hasil perbaikannya. Oke. Dan di sini kita sudah menghapus dari batas kendali yang melebihi batas kendalinya, yaitu 6 dan juga 7 pada data. Selanjutnya itu kita akan membuat peta kendali kusum perbaikan selanjutnya setelah menghapus data yang melebihi batas kendali atasnya. Oke. Nah, di sini kita melihat pada peta kendalinya sudah tidak ada yang melebihi dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Selanjutnya itu kita akan melihat juga data yang berada di luar batas kendali setelah perbaikan. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa tidak ada yang melebihi dari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Di sini kita akan melihat ringkasan hasil peta kendali kusum perbaikannya. Oke, di sini kita mendapatkan yaitu pada standar deviasinya itu naik menjadi 2,346 dengan center of groupnya itu 1000. Selanjutnya pada decision interval standar errornya itu 2,5 dengan shift detectionnya juga 0,3 untuk membuat peta kusum ini. Seperti itu merupakan dari hasil ringkasan dari peta perbaikan yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat peta kendali EUMA. Ini kita akan menjawab pada nomor satu yang B, yaitu membuat peta kendali EUMA dengan lambdanya 0,4 dan n sigmanya itu 3. Ini kita bisa jalanin aja. Ini seperti biasa. Ini kita tulis peta EUMA untuk membuat peta kendali EUMA-nya. Sini salah satu ini merupakan data Excel yang telah saya sisipkan untuk dapat dibaca. Selanjutnya itu nilai tengahnya itu kita buat itu 1000 dan lambdanya 0,4.
dengan sigmanya itu 3 dengan judul peta kendali EUMA 022 NIM saya telah sendiri dengan XLab data ke dan YLab-nya itu EUMA dan ASTATS-nya ini juga sama false. Nah, ini sini kita bisa eh, jalanin aja kode yang telah kita buatnya. Oke. Di sini telah kita buat yaitu peta kendali EUMA. Oke, selanjutnya itu kita akan melihat data mana yang berada di luar batas kendali. Di sini kita melihat dari peta kendalinya itu tidak ada data yang melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Dan selanjutnya itu kita akan melihat ringkasan dari hasil peta kendali EUMA ini. Kita memiliki batas kendali bawahnya itu. Nah, peta kendali EOMA sendiri itu adalah exponentially wide moving average yang dimana digunakan untuk mendeteksi pergeseran kecil dan bertahap dalam proses produksi dan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga perubahan terkini cepat terdeteksi. Selanjutnya itu kita didapat memperoleh dari hasil summary peta kendali EOMA ini yaitu dengan nilai minimumnya itu 999,7 dengan data memiliki di bawah 999 gram dengan nilai tengahnya itu 1000. Berdasarkan hasil analisis summary PTMA diperoleh nilai rata-rata sebesar 1000 gram dengan standar deviasinya yang kita peroleh yaitu 2,286. Di seluruh data pengamatan itu berada dalam batas kendali yang menandakan itu prosesnya stabil dan terkendali secara statistik dengan parameter lambda-nya itu 0,4 menunjukkan bahwa terkendalinya itu cukup sensitif terhadap perubahan kecil, tapi pada data ini tidak menunjukkan terdapat pergeseran rata-rata. Dengan ini proses produksi berat produk masih terjaga konsistensinya dan memenuhi standar kualitasnya. Dengan nilai batas kendali bawahnya itu 997,2564 dengan batas kendali bawah batas kendali atasnya itu 1002,744. Nah, itu merupakan dari jawaban saya dari nomor yang C itu apakah terdapat dari luar batas kendali peta kusum atau EMA dan saya sudah menginterpretasinya. Selanjutnya itu kita akan melanjut pada nomor 2. Kedua ini, PT Steel Park memproduksi batang baja untuk konstruksi perusahaan memantau tiga karakteristik utama yaitu panjang, diameter, dan kekerasan. Pengukuran dilakukan terhadap 15 batang baja acak. Berikut data hasil pengukuran. Di sini menampilkan pada tabel ini ada unit yang pertama sampai ke 15 dengan panjangnya masing-masing dan diameter masing-masing dengan kekerasannya masing-masing. Nah, berdasarkan data tabel yang di atas, buatlah peta kendali T Hoteling, lalu lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Kita lanjut pada nomor 2. Di sini kita akan mencari nilai apakah lebih dari batas kendali atas ataupun tidak. Dan juga kita akan menginterpretasikan hasilnya. Apakah perlu perbaikan atau tidak. Di sini kita menginput data seperti biasa dengan namanya itu soal 2 NIM akhir dengan read SLX itu digunakan untuk membaca file Excel kita. Di sini untuk Tuming modul 3 ini kita namain sesuai dengan Excel yang telah kita buat dengan lembar sheet-nya itu 2 pada lembar yang kedua, sejalanin aja. Sini kita akan menghilangkan kolom subgroup. Yang dimana nih T2 chartnya ini kan dalam Excelnya itu terdapat panjang, diameter, dan juga kekerasan. Sini kita akan mencoba menghapus pada kolom pertama dari dataset Excel yang telah kita buat. Dan untuk print T2 chart ini digunakan untuk menampilkan isi data setelah kolom pertama dihapus. Oke, setelah sudah dihapus, kita bisa membuat peta kendali T2 hoteling ini, yang dimana MKCC ini digunain, paket KCC yang digunain untuk membuat peta kendali multivariat. Dan untuk type T2 ini menunjukkan jenis data yang digunakan adalah hoteling T2 dari peta kendali X bar. Selanjutnya ini type. Nah, selanjutnya ini title. Title ini kita akan memberikan judul pada grafiknya dan XLab ini dan YLab ini menunjukkan label untuk sumbu X dan juga label sumbu Y. Dan L stats false ini untuk tidak menampilkan statistik tambahan pada grafik. Oke. Sini sudah ditampilkan grafik yang telah kita buat. Terlihat masih dalam batas kendali yang aman pada grafiknya itu.
tapi ada sedikit yang hampir melewati dari batas kendali atas. Sini kita akan melihat data yang berada di luar batas kendali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada yang melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah dan juga tidak menyalahgunakan pada polaran yang tidak sesuai. Maka kita tidak memerlukan eh, peta perbaikannya karena tidak ada melebihi batas kendalinya. Di sini kita akan dapat melihat ringkasan dari peta kendali T2 hotel ini. Di sini pada peta kendali ini kita melihat bahwa sumber S-nya berdasarkan hasil analisis peta kendali T kuadrat hotel ini terdapat tiga variabel kualitas yaitu panjang, diameter, dan juga kekerasan. Dan kita memperoleh bahwa proses produksinya itu berada dalam kondisi yang stabil karena tidak melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Nah, selanjutnya itu kita memiliki nilai rata-rata masing variabel sebesar 50,11 cm, 10,11 mm, 85,67 HRB dengan seluruh nilai statistik T kuadrat berada di bawah batas kendali atas UCL yaitu 8,411206 dan tidak ada titik yang melanggar batas kendali. Hal ini menunjukkan bahwa variasi yang terjadi antar sampel masih dalam batas wajar dan tidak terdapat penyimpangan signifikan terhadap target proses. Nilai kovariansi antar variabel yang positif menandakan adanya hubungan searah di mana peningkatan salah satu variabel cenderung diikuti oleh peningkatan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini kita mengetahui bahwa proses produksinya itu stabil dan konsisten dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan sistem pengendalian kualitas multivariat telah berjalan dengan baik. Jadi sekian itu merupakan nomor kedua yang terakhir yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.